Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Gus Yakut mengatakan FPI dan HTI ini masih berkeliaran. Jadi tugas GP Ansor untuk memberantas mereka. Wow, ini luar biasa bahasa yang digunakan, diksi yang digunakan, memberantas. Jadi itu disampaikan Ketua Umum GP Ansor yang juga Menteri Agama, ya, Yakut Khalil Qomas di acara konferensi besar GP Ansor yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Oke. Saya beberapa kali melihat, membaca, mendengar FPI khususnya itu beberapa kali melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Jadi saya nggak tahu juga ini karena BNPT juga menilai bahwa FPI ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kira-kira begitu. Yang jelas, tentu yang dimaksud oleh Gus Yakut itu adalah Front Pembela Islam. Ya. Ini sudah disebut kan tadi oleh Gus Yakut, Front Pembela Islam sudah tidak ada katanya. Tapi di bawah masih bergerak katanya. Nah, saya ingin mengingatkan Gus Yakut bahwa Front Pembela Islam memang sudah tidak ada. Tapi hari ini ada yang namanya Front Persaudaraan Islam. Legal. Bahkan dengan tegas, Menteri Mahfud MD pun menyatakan, nggak ada masalah. Silakan saja beraktivitas. Nah, ini kan cukup menyejukkan lah. Artinya Mahfud MD bicara berdasarkan dalil hukum. Sudah jelas ada, diakui, terdaftar, ya sudah silakan. Tapi dengan kalimat, tapi dengan narasi yang disampaikan oleh Gus Yakut ini seolah-olah kan yang dianggap FPI itu adalah, yang dianggap Front Pembela Islam itu adalah Front Persaudaraan Islam. Yang itu diakui oleh Mahfud, tapi dianggap berbahaya oleh Gus Yakut. Nah, saya menangkap kesan ini Gus Yakut kok seperti yang sedang mengadu domba. Pasukannya, kan Banser itu pasukannya, untuk terus beradu dengan orang-orang yang ada sekarang di Front Persaudaraan Islam. Itu umat Islam dengan umat Islam. Anda sebagai Menteri Agama harusnya membangun harmonisasi. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Noel Emmanuel Ebenezer. Itu dalam konteks tentu terkait yang kemarin ya, bahwa dia menyampaikan saya siap bertemu satu persatu dengan para sesepuh FPI, Front Persaudaraan Islam. Lah, kok kayak yang kebolak-balik ya? Harusnya yang bicara itu Gus Yakut. Harusnya Gus Yakut bicara saya siap menerima, saya siap berdialog dengan siapa saja, dengan ex-HTI, dengan FPI, dengan siapapun elemen Indonesia yang ada, dengan siapapun, dengan elemen apapun yang ada di Indonesia. Harusnya begitu. Kok ini narasinya malah sebaliknya. Mengerikan. Ya, Gus Yakut juga mengatakan meskipun kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah ini Kang ya, tetapi mereka ini tadi masih berkeliaran katanya. Masih berkeliaran di bawah tanah. Gitu loh. Nah, ini harus dipikirkan caranya bagaimana supaya ini diberantas istilahnya begitu. Nah, artinya ya tadi di awal saya mengatakan bahwa diksi yang digunakan adalah diksi yang bisa, apakah bisa memecah belah gitu loh, umat khususnya. Sudah, saya kira malah sudah ya. Nah, artinya kalau begitu harusnya seperti apa ini Gus Yakut ketika bicara kepada GP Ansor yang jumlahnya juga tidak sedikit kan? GP Ansor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang juga ormas agama terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, Kang, di dunia. Dan yang selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama, harusnya ke dalam jauh lebih toleransi dengan orang-orang yang berbeda cara perjuangannya. Kan apa yang diharapkan oleh FPI? Jelas namanya juga Front Persaudaraan Islam. Dia ingin mensaudarakan Indonesia. Gitu. Siapapun saudara. Ada saudara seagama, ada saudara sebangsa dan setanah air. Gitu. Harusnya Gus Yakut
menunjukkan kewibawaannya. Harusnya Gus Yakut menunjukkan bahwa dia berada di atas seluruh agama, di atas seluruh paham. Kok kalau ke agama-agama yang justru notabene sudah keluar dari Islam, misalkan Syiah, Bahai dan sebagainya, kok Anda seolah-olah seperti yang menganggap gitu, merangkul, bahkan mengucapkan selamat ibadah, selamat hari raya Bahai dan seterusnya. Bahkan ke Ahmadiyah juga begitu. Tapi kenapa gitu? Justru ke orang-orang yang masih sama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Cara sholatnya sama, cara puasanya sama. Kok Anda seperti yang terus-menerus memusuhi? Harusnya Anda itu merangkul gitu. Tadi panggil saja. Saya kira kalau niatannya baik, yuk kita guyub. Yuk, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan dipahami antar berbeda agama saja, berbeda suku saja, berbeda budaya saja. Paham yang masih dalam satu agama. Itu justru harusnya lebih bertunggal ika gitu. Apakah ini Gus Yakut, melalui Gus Yakut ya, dengan dalam tanda kutip masanya GP Ansor ini, dijadikan seperti sebuah kendaraan, sebuah alat gitu loh, untuk memerangi sesama Islam gitu loh. Minimal dari oposisi dulu gitu yang dicoba dihabiskan. Ya, kesannya kan begitu ya, ini jadi alat gebuk gitu. Yang tentu kita tahu Bansar itu punya pasukan yang lengkap juga ya, ada bahkan ada Bansar lalu lintas, ada Provos Bansar dan segala macam. Oke, artinya itu dianggap sebagai sebuah organisasi yang cukup kuat, lengkap, matang gitu. Nah, kalau cukup kuat, lengkap dan matang, yuklah bersikapnya pun dengan secara matang gitu. Tidak tendensius seperti ini. Ini kan orang akan menangkapnya berinterpretasi, ada yang ketakutan. Wah, bahaya ini. Ini akan pecah perang saudara misalkan antara Bansar dengan FPI. Padahal dua-duanya adalah ormas Islam gitu. Padahal FPI sangat terkenal bahkan di media internasional selalu paling depan di tempat bencana gitu. Dan banyak juga testimoni dari orang non-Muslim yang dibantu oleh FPI gitu. Nah, apakah Anda menutup mata terhadap hal-hal yang seperti ini gitu? Kalau dibilang tadi BNPT lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, ayo buka-bukaan saja di sebelah mana mudaratnya, sebelah mana manfaatnya gitu. Dan yang menilainya pun kan harusnya orang-orang yang atau kelompok yang independen, yang netral. Kalau BNPT kan dari awal juga sudah dicurigai gitu. Ya, ini artinya ketika tadi disebutkan bahwa GP Ansor dijadikan alat oleh pemerintah, lalu apa yang akan dampak terbesar apa yang akan ditimbulkan gitu Kang ketika ini GP Ansor dijadikan alat dalam tanda kutip? Ya chaos lah jelas di bawah. Jadi akan ada perseteruan yang semakin tajam. Kemarin kita sudah berpengalaman ini cukup merusak tatanan negeri kita dengan cebong kampretnya. Adanya statement ini saya kira ini justru mempertajam. Dan sungguh saya kira siapapun yang cinta negeri ini pasti tidak mau adanya perseteruan di bawah. Statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama juga terkesan menjadi ketika ini diterima oleh sebagian masyarakat yang majemuk ini tentu akan memunculkan persepsi yang berbeda-beda gitu Kang. Seharusnya kan statement atau pernyataan dikeluarkan oleh Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor ini lebih hati-hati kan ya? Sehingga tidak memunculkan persepsi yang tidak-tidak gitu loh. Nah, ini akan memunculkan justru memecah belah gitu Kang. Apa yang mesti direspon gitu loh oleh publik terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini gitu Kang? Ya kalau publik sudah menangkap itu, karena kan ini bukan kali pertama juga Gus Yakut menyampaikan narasi-narasi yang membuat polemik di masyarakat. Yang harus dilakukan tentu oleh pemerintahnya. Mestinya Pak Ma'ruf Amin ini angkat bicara soal ini. Bukan berbicara tentang bukan menasehati rakyat bahwa makan itu tidak hanya cukup pakai nasi, tidak harus melulu dengan nasi, cukup 2 pisang itu sudah mengenyangkan. Nggak perlulah bicara-bicara yang begitu. Bapak itu jauh lebih capable
dan memiliki kapasitas yang tepat sekali untuk berbicara hal ini, untuk menegur Gus Yakut gitu. Kan Pak Ma'ruf juga NU gitu, Pak Ma'ruf juga MUI gitu. Nah, mestinya Pak Wapres menegur cukup keras narasi-narasi yang terus menimbulkan polemik yang dimunculkan oleh Gus Yakut. Iya. Ini sampai mengeluarkan statement juga masalah TOA ya kan? Nah, mau disambungin nggak? Boleh. Ini sampai Gus Yakut juga belum lama ini juga kembali mengeluarkan statement tentang TOA ya kan di masjid gitu loh, yang masih terus mengkritisi, yang masih terus menyindir masalah kebijakan TOA di masjid itu ya dibilang kurang piknik gitu loh kan. Ini kan bukti ketidakkonsistenannya gitu. Di momen yang lain mengatakan jangan ke Arab-Araban gitu kan. Yeah. Tapi ternyata minta duit buat cari investor buat IKN dari Arab. Terus bagian TOA sekarang ngambil contoh dari Arab gitu. Nah, ini kan hal-hal yang kan kalau mau konsisten ya sudah lurus saja gitu. Yeah. Tidak perlu diperbandingkan gitu. Justru kalau diperbandingkan begini ya blunder lagi. Kan persoalannya budaya. TOA itu kan berbicara juga tentang budaya gitu. Kan di zaman Rasul memang nggak pakai TOA. Iya. Karena suara Bilal sangat kencang gitu kan. Karena dia naik ke menara ke atas. Nah, di Indonesia ini sudah biasa. Jadi saya sih ingin menekankan kembali sesuatu yang tidak dianggap masalah sebelum-sebelumnya oleh Gus Yakut dianggap masalah. Nah, jadi aja masalah bersama gitu. Padahal coba aja nggak usah bahas itu. Udah nggak ada masalah gitu. Iya, direm lah ya omongan-omongan itu. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai